Halo Sobat Kopi, apa kabar nih? Kenalan dulu, nama saya Talita. Sekarang lagi ada di Kopi Kota Hujan. Biasa lagi ngopi. Nah, sekarang gak enak nih sendiri. Biasanya ada tuh sahabat ngopi, mana ya? Talita, apa kabar Talita? Keren nih. Kita ngopi dulu. Iya. Ngopi Kota Hujan karena ada di wilayah Kabupaten Bogor dekat Stadion Pakansari. Oke, kita ngopi dulu. Jadi sebenarnya ini acara namanya ngopi. Iya. Sebenarnya ngopi ada kepanjangannya. Apa tuh? Ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Oh. Kebetulan karena yang buat program ini Lucky Bayu Purnomo, nah ada di YouTube. Iya. Nah programnya ngopi. Jadi jangan lupa guys, like, comment, share, and subscribe YouTube channel Lucky Bayu Purnomo dan ikuti terus program ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Nah kali ini kita mau tanya nih sama Talita. Tadi dia kenalan, rupanya ini dia yang punya Kopi Kota Hujan. Iya. Kita mau tahu nih. Sebenarnya Talita itu siapa sih? Biar sahabat ngopi pada tahu siapa itu Talita. Aku itu Talita. Untuk sekarang aku lagi belajar di Institut Pertanian Bogor, jurusan teknologi pangan. Oh, teknologi pangan. Nah, itu apa? Apa semester 1, 2, 3, 4? semester 5 udah tingkat 3, Oh, udah lagi tingkat 3. lulus. Terus? Nah, terus sebenarnya dulu tuh aku gak gitu tertarik tuh sama pangan. Tapi karena makin kesini biasa sama ayah diajarin, terus dikasih tahu apa prospek-prospek bagus. Nah, dulu tuh aku sukanya sama seni. Aku dulu mau masuk arsitek. Oh, lu ceritanya mau jadi arsitek? Iya. Jadi, aku dulu mau jurusan. jadi sekarang jadinya arsitek duit dari kopi. Nah, ini juga, ini background aku yang gambar nih Om, makanya. Oh gitu ya, jadi ini karena ada jiwa arsitek. Iya. Jadi jiwa seni. Iya, jiwa seninya. Jadi aku tuh daripada aku nge-hire orang buat bikin sendiri, mending aku yang bikin sendiri karena aku juga punya keinginan sendiri untuk bagaimana sih desain-desain yang aku mau. Dan ini quotes juga karena dari COVID nih, COVID-19. Oh, jadi kita lagi masa-masa COVID-19, tapi kita masing-masing udah rapid sahabat ngopi udah rapid. Jadi kita tetap jaga kesehatan. Nah, dan ngomong-ngomong masalah seni sampai-sampai rambut juga seni, satu hitam satu merah gimana? Iya. Ya kan, satunya warna kopi hitam, satunya warna merah kayak stroberi. Nah jadi masa lalu tuh sebenarnya pengen jadi arsitek. Terus akhirnya masuk ke teknologi pangan. Suka banget Om. Oh bohong kali, maksud suka. Sebenarnya kan pengen jadi arsitek katanya. Suka banget. Bener. Justru itu di situ karena sekarang tuh malah menarik banget. Karena banyak banget yang belum aku tahu dan banyak banget yang kayak wah, kenapa nggak tahu dari dulu, padahal itu penting banget bagi kita. Karena kan teknologi pangan mempelajari tentang semua unsur pangan, kayak dari komponen-komponennya, terus prosesnya sampai ke industrinya pun juga. Nah, terus banyak juga kayak khasiat-khasiat benefit makanan yang sebenarnya kalau menurut aku harus diketahui secara umum, tapi enggak gitu. Dan itu menurut aku wah keren banget sih. Keren nih, jadi anak kecil boleh kesini. Jadi anak kecil juga boleh ngopi nih di sini. Boleh. Aman ya, aman anak kecil Kopi boleh. Jadi itu banyak khasiatnya. Jadi buat sahabat ngopi nih, tua, muda, anak kecil boleh kan? Boleh. Nah, jadi kita lagi ngobrolin teknologi pangan nih. Gimana sih teknologi pangan itu dapat benar-benar bermanfaat untuk segala lapisan masyarakat ini. Iya, betul. Jadi temuan apa tuh yang paling menarik belajar teknologi pangan tuh apa tuh? Nah, kebetulan aku tuh sekarang lagi berusaha sih, emang lagi mendalami tentang fermentasi nih Om. Itu fermentasi itu apa tuh? Ini fermentasi jahe nih Om. Coba pegang. Ini
Ini gimana? Ini maksudnya ada sari apa gimana? Jadi gini, ada endapan buahnya apa? Nah, kalau endapannya itu endapan patinya Om. Nah, sebenarnya jadi kalau awalnya itu aku bikin ini kultur bakteri sendiri dari jahenya. Jadi ini dasarnya jahe terus difermentasi? Iya, jahe, gula, dan air itu aku campur. Terus abis itu aku diemin untuk beberapa hari, nanti dia akan menjadi kultur bakteri sendiri namanya gingerbug Om. Itu orang konsumsi ini ya? Iya. Ada resiko nggak? Enggak, justru ini banyak khasiatnya Om. Oh, apa khasiatnya? Fermentasi kan, pertama kalau fermentasi itu bagus banget buat pencernaan. Nah, terus habis itu karena dari jahe itu banyak banget komponen-komponen yang dapat baik untuk tubuh, kayak dia bisa menurunkan resiko kanker, terus banyak juga antioksidannya, terus habis itu banyak deh Om. Ini udah gimana sih? Udah uji coba? Apakah memang benar difermentasi hanya waktu harian atau memang butuh 1 tahun atau bulanan, atau yang ideal itu gimana menurut biar sahabat ngopi ini tahu bahwa di Kopi Kota Hujan bisa dapat ini juga? Bisa. Nah, jadi gimana tuh proses fermentasinya? Apakah memang sudah ideal tuh harus berapa minggu kah, berapa bulan kah, atau memang bagaimana? Jadi untuk semua dari awal aja tuh ya, jadi semuanya itu udah ditimbang sesuai dengan resepnya Om. Gak boleh lebih, boleh lebih. Jadi tergantung kita mau end produknya kayak gimana. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita mau lebih ke sauri atau ke fruity yang lebih segar, kita bisa tambahin konsentrasi gula lebih banyak. Nah, terus kalau misalnya kita mau yang balance, ada resepnya sendiri berapa gramnya, dan itu biasanya sama. Nah, untuk fermentasinya jangka waktunya itu aku pakai untuk gingerbug 3 hari. 3 hari, jadi proses fermentasi 3 hari. Nah, terus setelah itu aku campur dengan rebusan jahe dan gula, terus aku campur dengan gingerbugnya. Nah, terus aku diemin selama 3 hari juga. Jadi terus dimasukin ke lemarias. Jadi cara konsumsinya apa? Langsung aja Om. Langsung diminum. Iya. Justru lebih enak itu pakai es. Jadi konsumsi sehari sekali kah, seminggu sekali kah, sebulan sekali, atau memang ada aturan khusus? Enggak ada aturan khusus. Justru kalau misalnya sebenarnya untuk hasil-hasil fermentasi itu bisa dikonsumsi kapan aja. Nah, tergantung sih, kalau misalnya Om bosen ya udah. Nah, untuk berapa harinya itu justru dianjurkan banget untuk setiap hari. Terus selain ini apa lagi? Ada produk fermentasi lagi. Nah, kalau ini itu produk yang sama dengan rekan teknologi pangan aku. Jadi karena di teknologi pangan tuh banyak banget hal yang bisa kami explore dan banyak banget yang bisa kami lakukan dan sangat menarik. Nah, temen aku dia itu buat kombucha. Kombucha itu apa? Kombucha itu fermentasi teh. Fermentasi teh. Iya. Itu proses fermentasi bagaimana? Itu lalu apa sih manfaatnya, orang konsumsi ini apa manfaatnya? Sama manfaatnya itu banyak juga, sama seperti kalau misalnya aku kan bikinnya fermentasi jahe. Nah, kalau ini fermentasi teh. Oh, ini seduh. Berarti cara konsumsinya gimana? Apa? Sama tinggal minum. Oh, tinggal minum, berarti artinya sahabat ngopi biar tahu nih, bukan serbuk teh, bukan daun teh terus diseduh, bukan gitu ya? Jadi tinggal langsung minum, tinggal disajikan. Dan ini kalau misalnya ginger beer itu gampang banget dibuatnya. Jadi sahabat ngopi kalau misalnya mau buat juga bisa sebenarnya. Tapi kalau mau lebih praktis suruh pergi ke sini. Iya. Kopi Kota Hujan, biar tahu ginger di sini. Terus selain itu apa lagi? Selain itu banyak juga produknya, kayak hebat. Oh iya, ini tuh kombucha ini Om. Sebenarnya awal originalnya itu kan teh. Ada juga yang dari nanas, ada juga yang dari kopi. Atau ini campuran ya? Nanas, kopi? Enggak. Apa? Nanas, teh, kopi. Atau dicampur atau? Enggak dicampur. Jadi mereka tuh kayak beda rasa gitu. Oke. Next apa? Selain ini teh atau ada yang lain? Ini sama nih. Kalau ini yang teh, yang ini yang nanas.
Ada juga yang kopi, sahabat jadi kopi. kombucha ya. Iya. Ada juga yang kopi. Ada juga yang kopi. Nah, Jadi terus fermentasi kopi. ini menarik nih, warna pink nih. Nah, kalau Warna warna pink apa nih? itu yang tadi aku jelasin. Jadi yang awal kan aku bilang kalau misalnya kita mau rasanya lebih ke sour, bisa kita lebih banyakin konsentrasi gulanya. Nah, kalau misalnya ini itu rasanya lebih ke asam. Dan Oh, jadi ini seperti kalau bahasa ini kecut-kecut lah. Kecut. Iya, Ya? jadi lebih kecut-kecut. Terus karena ini konsentrasi gulanya aku banyakin. Jadi Ini ada sedikit. yang komposisi, yang komposai apa, yang kompos ini itu Talita. Iya aku. Oh, karena ya teknologi pangan. Iya, jadi Keren. karena apa di sana tuh dipelajari kayak emang benar-benar dikasih tahu kalau misalnya gulanya lebih banyak itu pasti apa yang lebih banyak diproduksi gitu. Nah, kalau misalnya aku sendiri cobain ini tuh rasanya kayak soda, asam, manis, dan hangat di perut tau karena jahenya. Cakep nih. Ini prospek nih. Ini bisnis prospek nih. Karena apa? Karena nggak hanya minum kopi, tahu dimensi-dimensi lain nih, atau tahu referensi lain selain minum kopi. Ternyata ada cara makan yang menyehatkan ya, karena ada pelajarannya, karena ada disiplin ilmunya kan gitu. Iya. Jadi jangan cuma makan dan minum aja sahabat kopi. Ini harus belajar teknologi pangan. Itu dia. Terus masa depan pengen ngapain sih masa depan? Nah, kalau Ini misalnya rame nih bolak-balik nih, ada pelanggan lewat nih, banyak banget pelanggan lewat, kita bingung. Alhamdulillah, Pintu ya. buka tutup artinya banyak pelanggan lewat. Kopi Kota Hujan, hujan rezeki. Iya, amin. Terus gimana? Masa depan pingin apa nih Talita nih? Kalau Masa depan? masa depan aku tuh mau pertama Kopi Kota Hujan ini untuk lebih berkembang ya, karena di sini tuh aku mau banget menekanin kalau misalnya makanan tuh nggak sekedar dimakan doang om. Banyak juga khasiatnya, mana yang baik untuk kita, mana yang enggak. Nah, terus aku depannya mau juga buka cabang, mungkin lebih jauh lagi. Nah, kalau misalnya selain perkafean ini, aku mau inovasi om. Jadi karena ya kembali lagi teknologi pangan tuh banyak banget ya hal yang menarik, dan aku tuh tertarik banget buat sesuatu yang baru dan bisa dikonsumsi masyarakat luas dan banyak khasiatnya om. Dan aku tuh seneng banget karena di kampus aku tuh sangat mendukung banget. Jadi teknologi pangan itu di studi atau di literasi jurnal internasional itu sudah banyak menghasilkan produk-produk bermutu untuk gaya hidup berarti ya. Iya. Jadi kan pesan pendidikannya adalah mendidik gaya hidup melalui pola makan gitu ya. Betul. Jadi kayak aku sendiri kalau misalnya ke orang tua nih om, sering banget ngomong kayak kalau misalnya makan ya nggak apa-apa, makan apa aja, karena emang semuanya itu ada porsi masing-masing, kayak misalnya karbohidrat, protein gitu-gitu. Itu tuh di setiap makanan ada. Jadi semua makanan itu dikonsumsi nggak apa-apa, tapi ada batasannya. Oh gitu ya. Terus tunggu dulu nih Talita. Mau ambil kopi dulu. Tunggu di sini ya, ambil kopi. Oke. Bukti kita pengen nambah kopi nih. Kita nambah kopi dulu. Oi, kopi udah ditambah. Kita ngopi dulu guys. Oke, jangan lupa ngopi. Kopi aku kayaknya kurang ya. Itu tandanya laris manis. Kopi Kota Hujan. Terus gimana? Jadi masa lalu seorang Talita pengennya jadi arsitek, ternyata masa kini punya Kopi Kota Hujan karena hobi teknologi pangan. Iya. Masa depannya pingin buka cabang. Nah terus ngomong soal obrolan mengenai prospek ekonomi dan investasi, kalau kita bicara investasi nih Talita, Iya. masa depannya Talita itu sebenarnya sangat cerah kalau aspek ekonomi. Iya. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena Starbucks Oh iya. itu sudah melantai di bursa saham
Dan yang punya Starbucks menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Yang dijual apa? Kopi. Persis seperti tadi. Nah, jadi Talakin jadi cewek tajir nih ya. Amin. Hah? Amin. Gitu dia. Namanya juga Kopi Kota Hujan ya kan. Kita doain biar hujan rezeki nih di sini. Iya betul. Justru itu makanya kita namain Kopi Kota Hujan. Karena kota hujan, hujan itu membawa rezeki. Membawa berkah. Ini lihat nih guys, arsiteknya kayak mendung ya kan. Mendung dan ada air Iya. lukisan. Terus kita ngobrolin apa lagi nih? Oh iya nih Om. Om sendiri kan punya acara nih namanya ngopi. Ngopi. Ngopi itu apa sih Om? Ngopi itu gini, karena latar belakang seorang Lucky Bayu Purnomo itu sebenarnya kan ekonom, terus kebetulan punya hobi atau spesialisasi di bidang pasar modal atau capital market. Jadi ngopi itu sebenarnya program kita pingin biar gaya kita, gaya hidup berekonomi, gaya hidup berinvestasi itu diketahui oleh publik. Jadi biasanya kan banyak yang belum tahu nih, kenapa sih harga emas itu naik? Kenapa sih harga minyak itu naik? Kenapa sih harga dolar itu naik? Kenapa euro itu naik? Kenapa saham itu turun? Kenapa naik? Kenapa juga harga kopi naik? Kenapa harga CPO naik? Kenapa turun? Dan itu kan banyak dimensi yang harus diketahui, dan itu sulit ya untuk beberapa kalangan masyarakat mungkin sulit dijangkau. Nah akhirnya buatlah program ngopi ini. Jadi program ngopi ini program yang punya tujuan untuk ketemu dengan sahabat-sahabat ngopi dari lintas lapisan masyarakat seperti Talita misalnya. Ternyata kita ketemu nih sahabat ngopi oleh seorang wanita yang punya konsentrasi di bidang teknologi pangan, yang kebetulan sedang mengembangkan usaha kan gitu. Nah jadi dari sana program itu sebenarnya program yang didedikasikan untuk literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat lebih mudah mengetahui ternyata begini toh. Jadi kita ngobrolnya bukan interview nih, kita ngobrol karena yang diobrol itu harus mereka yang punya lintas latar belakang gitu. Contohnya seperti ini kan. Nah jadi itu program ngopi. Nah kita tuh dinamakan ngopi biar bicara ekonomi dan investasi lebih santai, lebih santai sambil ngopi. Nah kebetulan memang hobi ngopi, jadi kerjanya jalan-jalan ke coffee shop atau ke memang tempat yang memang representatif untuk dijadikan venue untuk bahas-bahas mengenai apapun gitu. Jadi itulah program ngopi. Nah kebetulan saya nulis buku juga. Oh iya tuh, nah nih buku nih. Ini bukunya tuh. Menjadi Raja Minyak di Dunia. Isinya tentang ekonomi nih Om. Ini isinya tentang strategi transaksi jual beli harga minyak online. Nah jadi ini trading harga minyak nih. Menjadi Raja Minyak Dunia, menjadi Raja Kopi Dunia. Gitu ya kan? Ada juga tuh Om di situ. Di situ dibahas gimana caranya kita jual beli harga minyak. Nah, nanti ke depan ada juga beberapa pembahasan mengenai bagaimana sih sebenarnya jual beli harga CPO, harga emas, sampai harga kopi. Dan itu tuh untuk kalangan mana aja tuh? Untuk kalangan mana aja. Nah, karena itu ini program dibuat agar nanti segala lapisan masyarakat bisa tahu tuh, oh ternyata kita boleh ngopi, ternyata kita boleh juga punya kesempatan untuk menjadi pedagang misalnya biji kopi atau trading atau ekspor impor atau sebagainya. Nah kebetulan Talita mengambil kesempatan kayak gitu menjadi pengusaha kopi. Nah barangkali ada di wilayah mana gitu petani yang selama ini untuk meningkatkan kualitas secara ekonomis transaksi dagangnya, itu perlu juga tahu, oh ternyata ada loh cara untuk melihat harga kopi itu naik turun. Gitu. Oke sahabat ngopi, ini bincang-bincang seru banget. Kita ikuti episode-episode yang akan datang, dan Talita nanti akan jelasin apa saja khasiat-khasiat dan bagaimana sih sebenarnya
cara mengkonsumsi yang baik, dan nanti kita akan bahas mengenai teknologi pangan, ya kan? Iya. Oke guys, jangan lupa like, share, comment, and subscribe YouTube channel Lucky Bayu Purnomo, dan jangan lupa ngopi. Kita cari dulu kopinya. Oke? Ngopi di Kopi Kota Hujan. Oke, see you.